itu akan Allah Subhanahu wa taala maafkan. Dan itu adalah salah satu kunci yang paling besar dalam kita tasbihun nafas. Karena hanya dengan kita bertaubat, banyak sekali dosa-dosa yang telah lalu yang telah kita lakukan itu akan Allah hapuskan. Oleh karena itulah maka taubat menjadi salah satu kunci utama untuk seseorang memasuki tasbihun nafas. Karena dia sebagai gerbang pembuka hati kita yang telah mati sebelumnya. Jikalau kita tidak melakukan taubat, akan tetapi kita langsung masuk ke zuhud dan yang lainnya tanpa kita renungi terlebih dahulu, maka kita pada saat ingin melakukan tasbihun nafas ditakutkan kita akan salah langkah. Kita masih ingin bersedekah, ingin berinfak, tapi kita masih dalam keadaan hati yang tertutup. Jadi bisa jadi kita itu saat melakukan infak ataupun sedekah memiliki niatan lain, seperti ingin dipuji orang, seperti ingin dilihat-lihat orang. Maka pada konsep seperti itu tidak bisa dibilang tasbihun nafas walaupun kita bersedekah, karena kita itu salah niat. Bukannya hati kita dibuka, maka hati kita akan semakin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jika kita bertaubat terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kita hidayah mana yang benar, mana yang salah. Jadi di situ kita akan tahu cara bertasbihun nafas yang benar. Mau hal sekecil apapun, jika kita tahu caranya dan Allah ridho, maka itu akan mampu untuk membuat hati kita itu bersih dan tenang. Banyak orang yang berbuat dosa. Orang yang membuat dosa itu pasti akan merasakan ketidaknyamanan dalam hati ataupun gelisah. Karena jikalau ia berbuat dosa, contoh dia mencuri, hatinya itu akan gelisah karena takut ketahuan salah satunya. Jikalau sudah ketahuan, dia takut malu. Jika sudah seperti itu, dosanya banyak. Jika dia mencuri terus ketahuan, dia berbohong, katanya tidak mencuri dan akhirnya memfitnah orang yang lain. Sering terjadi seperti itu. Makanya jika orang yang hatinya bersih itu, ia akan tenang, mampu berpikir positif, mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan mudah. Oleh karena itu tadi, jika orang hati yang tidak bersih, gelisah, bawaannya gelisah, ia akan terburu-buru, gupek, apa maunya cepat, apapun yang telah dilakukan dengan cepat, tapi semuanya itu salah langkah. Itu disebabkan dengan hati yang gelisah tadi. Coba jika hati kita itu bersih, menjadi pribadi yang baik, apa yang perlu kita takutkan? Takut ketahuan mencuri, kan kita tidak mencuri. Takut kita memakan
ia menemukan barang yang jatuh dari seseorang, ataupun ia menemukan suatu barang ataupun uang ataupun makanan, maka jika ia memiliki sifat yang warok, ia tidak akan mengambil barang tersebut karena diragukan hal apapun makanan yang ia telah temukan itu haram asalnya. Jika kita mengambil barang tersebut yang ternyata haram, itu akan merusak tubuh kita. Makanan yang haram itu akan cepat mengalir ke darah kita dan dapat membuat hati kita itu mati. Kita merasa bahwa barang haram itu barang yang halal, padahal sehalal-halalnya itu makanan, jika dibeli ataupun didapatkan dengan cara yang haram, maka makanan itu tersebut akan menjadi haram juga hukumnya. Makanya orang yang memiliki sifat warok itu akan senantiasa terjaga dari yang namanya penyakit hati, karena ia mampu menjaga tangannya, perasaannya untuk mengambil barang-barang temuan ataupun barang-barang yang belum tentu hukumnya. Intinya yaitu orang yang memiliki sifat warok, ia akan berhati-hati tentang apa yang akan dia lakukan pada hari itu. Ia akan lebih merasakan, memikirkan untuk merasakan apa yang akan dirasakan oleh hati orang ini jika saya berkata seperti ini, apa yang akan orang ini rasakan jika saya telah melakukan ini. Itulah orang yang bersifat warok, maka ia akan sangat hati-hati, takutnya itu akan melukai hati seseorang tersebut. Sampai sini masih ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita bersama-sama. Dan saya tutup, mari kita baca lafaz hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillah.